Yan, selamat malam. Senang sekali pada hari ini saya Meani Halim berkesempatan menjadi moderator dalam acara webinar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Satyawira Aryawan Deng MKM. Di mana acara ini diselenggarakan oleh Mapan Bumi dan Inakes Bumi. Berikut kurikulum vitae dari Dr. Satyawira. Di mana beliau menyelesaikan S2 Gizi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan merupakan seorang ahli nutrisi vegan dan juga general practitioner sebagai dokter holistik integrative lifestyle medicine yang merupakan penggabungan dari kedokteran barat dan timur. Dan juga tergabung dalam anggota Perhimpunan Dokter Akupuntur Medik Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia. Beliau juga ahli ilmu faal olahraga klinis, sport massage, dan memiliki sertifikat lymphedema, twisting tonic quiet, dan terapi nutrisi vegan untuk penyakit di Lymphology Institute of Thailand dengan Profesor Wichai Ekataksin. Juga sebagai praktisi vegan sejak tahun 2009 dan vegetarian sejak 1998. Memiliki sertifikat hipnoterapi dan juga merupakan seorang speaker at 7 Asia Pacific Vegetarian Congress in Thailand and the 8 Asia Pacific Vegetarian Congress in Nepal, the 8 World Vegan Organization Conference and Vegan Festival 2023 in Jakarta, the 8th Southeast Asian Vegetarian Congress in Thailand, dan juga merupakan seorang pembicara di berbagai talk show dan seminar di Indonesia. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Satya. Silakan dokter untuk membahas poin-poin penting agar kita semua tahu nih dok, gimana caranya yang mudah untuk langsing jangka panjang. Silakan dokter Satya. Baik, terima kasih Ibu Mei. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian, semuanya selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu dalam webinar yang penting dan berharga ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik cara mudah langsing jangka panjang. Mengapa saya men-sharingkan topik ini? Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menemukan orang yang berat badannya berlebih dan obesitas. Ternyata dampak obesitas itu banyak, bisa diabetes, bisa penyakit jantung, bisa tensinya tinggi, bisa sesak napas. Kalau terlalu berat bisa sakit lutut, bisa sakit panggul, kemudian bisa di empedunya ada lemak, kemudian ada kolesterol, kemudian juga berisiko untuk terkena kanker kalau kita terlalu gemuk. Kita akan membahas cara mudah langsing jangka panjang. Izin share. Suaranya jelas ya? Jelas dok. Oke. Baik, menurut epidemiologi yang terbaru bahwa orang yang terkena obesitas itu 1 dari 4 orang itu di Indonesia terkena. Jadi dari 100 orang ada 25 yang terkena, ini menurut penelitian dari Riskesdas. Kemudian bagaimana cara kita mengukur obesitas? Biasanya dengan IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, body mass index. Jadi cara mengukurnya berat badan kita dibagi tinggi badan meter kuadrat ya. Bagaimana tahu kita gemuk, normal atau obesitas? Kita lihat ini normalnya dari Kemenkes, kalau 18,5 itu sampai 25 itu normal, kalau obesitas atau overweight itu 27 ke atas, di atas 27 obesitas. Kemudian lingkar perut, kalau laki-laki itu lebih besar 90 itu
ada risiko terkena jantung, kemudian perempuan kalau di atas 80 juga berisiko. Kalau wanita itu kalau di atas 80 akan terkena penyakit jantung, risikonya 2 kali lebih besar, kalau lebih dari 88 senti terkena risiko jantungnya 4 kali lebih besar, tuh. Jadi dampak dari obesitas itu seperti tadi bisa terkena stroke, bisa terkena jantung, bisa pelemakan hati, kemudian bisa terkena kanker berhubungan hormon, terutama kanker payudara, kemudian bisa terkena jantung, diabetes mellitus, ada kemudian osteoartritis, radang sendi, asam urat, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara manajemen dari obesitas ini? Dalam sehari-hari biasanya yang kita lakukan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah eee, dari medis ya, pernah sedot lemak atau liposuction, pernah mesoterapi, disuntik obat injeksi ya. Kemudian di radiofrekuensi, kemudian ada yang minum obat pelansingan, yang buat, membakar lemak dan menekan nafsu makan, kemudian ada minum suplemen. Apakah jangka panjang? Apakah aman? Ada nggak sih cara yang mengubah untuk mencapai berat badan dengan cara aman dan sehat? Kita akan membahasnya. Kebetulan saya mempelajari diet itu, eee, ada belajar diet, kemudian ada belajar akupuntur, ada hipnoterapi, ada exercise. Jadi sama pola hidup sehat kita akan memodifikasi, dari berbagai cara ini. Jadi manajemen obesity ini yang sedang kita kembangkan di Indonesia, ada namanya lifestyle medicine. Pertama adalah pola makan nabati utuh, yang kita makan adalah makanan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian aktivitas fisik 3 kali seminggu, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian hubungan tidur dengan obesitas kita akan bahas. Manajemen stres, boleh stres jangan terlalu lama-lama. Kalau stres biasanya orang bisa cenderung emosinya, pelampiasan emosinya untuk makan. Bukan terus Kemudian itu kan stres. ya, kemudian meminimalisir zat-zat yang berbahaya seperti junk food, rokok, alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu hubungan sosial yang harmonis dengan saudara, suami, anak, istri, tetangga. Jadi kita perlu, hubungan baik dengan komunitas, jadi kita bisa jogging bersama, pola hidup sehat bersama gitu. Jadi, mengapa sih orang bisa gemuk? Apakah makan nasi bisa gemuk? Betul nggak sih? Tuh. Ada yang namanya diet yang tanpa karbohidrat, mengurangi karbohidrat, betul nggak sih? Jadi makanan nasi itu adalah makanan tradisional dari Jepang, termasuk di Asia dan di Indonesia. Kita lihat ini penelitiannya. Jadi ketika western diet, pola makan barat masuk ke Indonesia pada tahun 90-an seperti fried chicken, hamburger, keju, ini makanan yang baik lemak ya. Kita lihat, jadi terjadi penurunan dari karbohidrat. Jadi orang sedikit makan nasi dan lebih banyak makan junk food gitu. Kemudian fat intake-nya juga naik. Peningkatan dari makanan lemak. Jadi dari makanan bara ini jadi peningkatan. Kemudian overweight-nya itu juga naik ini kita lihat. Jadi hanya dalam 10 tahun dari tahun 80-an, kemudian tahun 90-an western diet naik, jadi, obesitasnya naik gitu. Kemudian kita lihat, pola makan di Asia itu lebih banyak grain center, jadi lebih banyak makan palawija atau biji-bijian, obesitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan, US, Amerika yang lebih banyak makan hewani ya, obesitasnya menjadi epidemik. Kemudian kita akan melihat perbandingan dari, 3 diet yang sering di yang sering dilakukan, ada namanya low calorie diet. Bukan, kecilin Dedek. Ada 3 diet yang sering dilakukan, ada namanya diet rendah kalori, kemudian ada yang namanya diet Atkins, kemudian ada vegan diet. Jadi lihat rendah kalori itu membatasi kalori,
1100 1.200 kalori. Kemudian diet Atkins itu dia dietnya rendah karbohidrat, kemudian high protein hewani. Kalau vegan diet dietnya ini ya, dietnya adalah makanan yang berbasis nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Jadi vegan itu artinya vegetus, artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi tanpa mengandung hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam. Jadi makanan yang berbasis dari nabati, no animal product. Kemudian kita lihat perbandingan dari ketiga diet itu, kalau vegan itu low fat. Jadi bagus ya ini buat kesehatan. Kemudian kalau Atkins itu seratnya sedikit. Kalau vegan itu seratnya banyak. Tuh. Jadi serat itu bisa mencegah penyakit reaktif. Kemudian untuk lemak jenuh pada vegan itu sedikit. Tapi kalau Atkins diet yang pemakan hewani tinggi ya lemak jenuhnya. Terus kolesterolnya juga tinggi untuk pemakan hewani ini yang Atkins diet. Dibandingkan dengan yang vegan, no kolesterolnya. Karena di nabati itu tidak mengandung kolesterol, hanya yang mengandung organ hati yang bisa memproduksi kolesterol seperti di hewani ya. Kemudian protein. Untuk protein itu cukup ya untuk yang vegan. Kemudian untuk Atkins diet itu terlalu banyak ini. Biasanya kecukupannya itu kalau ini sekitar 50 miligram. Jadi apa sih efeknya kalau proteinnya terlalu tinggi? Jadi protein terlalu tinggi, terutama protein hewani membuat fungsi ginjal menurun. Jadi kalau udah turun biasanya orang bisa gagal ginjal gitu. Kemudian apa sih yang menyebabkan kalau protein hewani terlalu tinggi bisa menyebabkan kalsiumnya hilang gitu. Jadi ini kalau yang pemakan hewani kalsiumnya banyak yang hilang ya, kalau dengan nabati tidak. Teorinya gini, jadi hewani itu adalah protein yang bersifat asam. Untuk menetralisir tubuh kita itu mengambil dari tulang ya, mengambil basa dari tulang biar seimbang tubuh kita. Jadi ketika kita makan telur, susu, daging, ikan, ayam, jadi tubuh kita itu merasa asam. Jadi untuk menetralisir mengambil kalsium dari tulang, jadi tulang kita akan mudah keropos. Kemudian penelitian ini selama jadi 1 minggu itu setengah kilo ya, dengan vegan diet dan exercise gitu. Jadi turun ya, hanya selama 14 minggu gitu. Kemudian apalagi dia vegetarian diet dengan exercise, jadi untuk jangka panjangnya bagus gitu, dibandingkan dengan Atkins diet. Jadi seperti diet yo-yo ya, jadi dia hanya turun sebentar tapi naiknya juga cepat gitu. Low fat vegan diet dapat menyebabkan kehilangan berat badan. Ini tanpa olahraga, tanpa menghitung kalori, tanpa membatasi porsi. Jadi bisa turun 14 pon selama 14 minggu. Kemudian kita lihat penelitian, ada 64 wanita, dietnya low fat vegan diet, tidak olahraga sama 14 minggu. Kita lihat hasilnya ya, jadi body weight-nya turun. Kemudian lingkar lengannya juga turun. Ini contoh pasiennya. Jadi dia juga menderita diabetes. Jadi dia sampai stop obat diabetes karena gulanya terkontrol. Kemudian dia juga nyeri lutut sebelumnya. Sekarang nyerinya juga berkurang. Kemudian dia kehilangan berat badan 20 kilo ya ini. Kemudian ini juga turun sebanyak 60 pounds. Sebelumnya ada 125 diabetes kilo, juga Mbak. stop dari Enggak, diabetesnya. 80 kilo. Mbak, mending lah. Mana nih? Makan apa nih? Kemudian ada penelitian lain juga membandingkan low fat vegan diet dengan yang menghitung kalori. Kita lihat penelitiannya bahwa yang dengan vegan diet itu ini turun ya. Kemudian ini turun selama 22 minggu sebanyak 10 pounds. Berat badannya juga turun.
100. Jadi vegan itu menurunkan berat badan secara ideal bisa 1 sampai 5 kilo per bulan. Tuh. Jadi ini penelitiannya selama 4 minggu menemukan bahwa kisaran rata-rata turunnya itu sekitar 7,5 sampai 10 pon gitu. Kemudian diet vegetarian diet dapat manajemen obesitas. Ini penelitiannya. Kemudian penelitian dari Adventist bahwa vegan itu BMI-nya itu paling normal ya, ini 23,5 dibandingkan dengan meat eater, pemakan daging. Kemudian untuk diabetes juga vegan itu paling rendah prevalence-nya dibandingkan pemakan hewani. Ini adalah makanan yang menggemukkan ya, biasanya yang manis itu sama banyak gula, ada susu gitu. Kalau mau Oh, lansing kita hindari. Kemudian ini protein hewani, daging merah, kita lihat ya penelitiannya. Ini contoh buatku kasus. sibuk mamaku tuh, ha. Bu, Mm-mm. ini contoh Kalorit kasus. banget. Tunggu ya, saya mute dulu ini. Jadi ini ada contoh kasus Mike. Ini dia sehari-harinya makannya ini ya. Jadi pagi itu makan 2 telur dan sosis. Kemudian makan bakon, makan segenggam kentang. Kemudian makan siang itu adalah ikan goreng, kentang goreng. Kemudian makan malam itu 2 ya, ini ayam barbeque-nya. Jadi kalorinya itu sekitar 3.000. Jadi Mike ini memiliki lingkar panggul yang paling lebar ya di USA ini. Sekitar 2,4 meter, kemudian beratnya itu 190 kilo. Jadi panggulnya ini bisa menutupi ini 4 keluarganya ini. Itu karena terlalu banyak makan hewani sama kalorinya terlalu tinggi. Jadi ini lingkar panggulnya lebar. Kemudian daging merah dan yang diproses itu penelitian bahwa dapat meningkatkan dari berat badan dari penelitian ini ya. Kemudian penelitian dari European Congress Obesity bahwa high protein dapat meningkatkan berat badan, terutama protein hewani. Kemudian pola makan tanpa hewani adalah terbaik untuk menurunkan berat badan. Menurut Jurnal Nutrition tahun 2014 bahwa vegan diet adalah paling efektif untuk menurunkan berat badan. Jadi ketika kita ke dokter, misalnya kita ada gula darah, ada tensi, kemudian ada kolesterol, ada obesitas. Biasanya kan kita dikasih 4 macam obat ya. Obat gula kan misalnya obat metformin, glimepiride, glucovan. Kemudian obat berat badan biasanya apa yang dikasih? Penahan nafsu makan, untuk membakar lemak, obat pelansingan, kemudian obat tensi, misalnya kaptopril, amlodipin, obat kolesterol, misalnya golongan statin itu bisa 4 macam obat kan. Tapi menurut penelitian PCR-EMA, bahwa pola makan nabati bisa meningkatkan kontrol gula darah, berat badan, tekanan darah, dan kolesterol dalam satu waktu. Jadi semuanya terkontrol gitu. Jadi pasiennya tidak perlu mengkonsumsi banyak obat. Ini hasil eksperimen yang menerapkan pola makan nabati selama 21 hari ini yang dilakukan oleh Dr. Susianto. Jadi pola makan nabati utuh yang dimakan ada kacang-kacangan, sayuran, bijian, dan buah-buahan. Berat badan ya dari sebelumnya adalah 119 kilo. Jadi selama 21 hari turun menjadi 111 kilo. Kemudian lingkar perut sebelumnya adalah 92 cm. Sesudahnya ini 72 cm. Jadi ini turunnya banyak ya. Kemudian tensi juga ini turun, kolesterolnya juga turun, LDL-nya juga turun. Kemudian trigliserida dari 1134 juga turun dalam 21 hari. Glukosa juga turun, sebelumnya 192, kemudian sesudahnya 115. Ini hanya dengan menerapkan pola vegan selama 21 hari
tanpa mengkonsumsi goreng-gorengan sama tepung juga. Jadi makanan nabati utuh yang dimakan. Jadi ini sesuai dengan Hippocrates bahwa makanan itu adalah obat untuk kita. Kemudian latihan jasmani. Jadi untuk membakar lemak itu kita perlu olahraga selama 60 menit. Kalau 30 menit itu belum membakar lemak ya. Hmm. Jadi misalnya kita jogging dari pelan, sedang, cepat. Kemudian pelan, sedang, cepat. Tanpa berhenti. Beda kalau kita misalnya ke mall, jalan sejam lebih ya. Tapi kita berhenti gitu. Misalnya pilih-pilih baju atau apa. Itu tidak dikatakan exercise. Jadi kalau bisa di kamar kita terus ada kaca, kita taruh ini timbangan. Jadi tiap pagi kita timbang. Ini contoh olahraga untuk pelansingan. Hmm. Jadi gerakin perut ya dok ya olahraganya. Jadi selain makanan, tetap harus olahraga ya dok ya buat bakar lemaknya ya. Dok itu ke mute ya dok ya. Dibuka dulu. Ya itu salah satu contoh olahraga. Jadi bagus sekali olahraga ini buat pelansingan, terutama pelansingan perut ya. Jadi menggerakkan perutnya ya. Jadi Ya. selain makanan juga harus mengatur pola olahraga juga ya dok ya berarti ya. Ya. Kemudian untuk minuman, ini adalah minuman yang sehat seperti jus tanpa gula ya, jus dari buah gitu. Kemudian teh 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 bunga juga bagus ya. Jadi kalau Hmm. kita mau minum yang manis, kita bisa minum yang teh bunga misalnya dari stevia gitu. Itu tidak membutuhkan. Kalau ini kan minuman yang manis yang menggemukkan, jadi ada gulanya gitu. Kalau Ya, mau minum kita boleh tanpa gula atau memakai gula yang aman begitu. oke. Kemudian ini salah satu contoh jus lansing. Jadi bahannya adalah pepaya 1 potong, apel 1 buah, jeruk 1 buah dipotong kecil, kemudian di blender 30 detik, kemudian langsung diminum. Kemudian makanan merupakan kebutuhan hidup manusia. Jadi kita ada sesungguhnya apa yang kita makan. Jadi jenis makanan juga membuat kita sehat atau enggak. Prinsipnya seimbang, kita tidak melarang makan ini atau makan itu sih. Jadi ada kebutuhan yang harus kita cukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi kita adalah cerminan apa yang kita makan. Jadi misalnya anaknya sering ngemil, nanti suatu saat juga akan gemuk gitu. Tapi kalau kita ngemilnya yang sehat, misalnya ngemilnya buah atau ngemil cemilan yang sehat, juga badan kita akan sehat gitu. Ini yang kurang aktivitas, jadi setelah makan, tidur juga cepat gemuknya gitu. Jadi kejadian gemuk itu adalah energi yang masuk lebih besar dengan energi yang keluar. Terutama sumber energinya itu dari karbohidrat dan lemak. Tapi kalau karbohidrat kompleks sih tidak menggemukkan ya. Yang ini karbohidrat yang simpleks seperti gula, tepung. Jadi pola makan orang gemuk itu biasanya kebanyakan makan protein dan banyak mengandung lemak, kurang makan sayur dan buah.
gitu. Cara mudah efektif jangka panjang untuk mencapai berat badan. Jadi kalau diet yang membatasi karbohidrat itu biasanya menurunkan berat badannya cepat, tapi naiknya juga cepat gitu. Kalau diet tinggi protein hewani juga bahaya ya, beresiko seperti yang tadi ya yang kita jelaskan. Kemudian kalau diet lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi juga bahaya ya. Kemudian minyak sayurnya sedikit. Kemudian rahasia dari pelan singa itu sebenarnya simpel ya, ada 2, jadi no animal product dan minimize oil gitu. Animal product itu seperti telur, susu, daging, ikan, ayam, kemudian minyak juga sedikit banget. Nanti kita bahas minyak apa yang boleh gitu. Jadi no animal product itu adalah vegan. Mengapa vegan itu penting? Karena vegan itu sehat, dapat mencegah dan mengobati penyakit kronis serta membuat lingkungan hidup kita lebih baik. Diet vegetarian dan vegan yang tepat cocok untuk semua siklus kehidupan, mulai kehamilan, bayi, anak, remaja, lansia, dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, stroke, obesitas, dan berbagai jenis kanker lainnya. Siapa yang mau tahu rahasia pelansingan? Silakan angkat tangan. Raise hand. Ya, jadi rahasia pelansingan itu ada 4. Pertama, makanlah sedikit makanan yang mengandung kalori tinggi. Makanan kalori tinggi kan terutama di minyak ya, sama gorengan biasanya. Kemudian nikmati makanan Anda pelan-pelan, makan dengan kesadaran, nanti kita akan bahas ya. Kemudian hindari rasa pedas. Makanan rasa pedas itu membuat nafsu makan kita eh, kuat ya. Misalnya kita makan bakso ya. Bakso itu kan kalau kita nggak pedas kan kurang enak. Biasanya kita tambah sambal, kemudian kan masih hangat ya. Makanya kita makannya dengan cepat gitu. Masuknya juga cepat. Jadi tahu-tahu udah 2 mangkok biasanya. Harusnya 1 mangkok karena pedas nafsu jadi 2 mangkok, bahkan lebih ya dok ya. Ya. Jadi pentingnya kesadaran makan. Hmm. Pernah nggak sih kita makan misalnya merasakan pada saat kita makan nasi ya, kita pernah sadari nggak sih? Misalnya dari pada saat sendok, kita ambil nasi ya sendok, dengan sendok masuk ke mulut kita nasinya. Kemudian kita kunyah, pernah rasakan nggak sih? Kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, gitu. Kalau kita makan dengan kesadaran, biasanya orang itu lebih cepat lansing gitu. Jadi penting makan dengan kesadaran memberikan manfaat bahwa makanan yang masuk itu lebih lembut karena kita kunyah ya. Kemudian asam lambungnya lebih seimbang. Kemudian lebih jarang begak atau kembung. Kemudian BAB-nya lebih lancar dan teratur karena kita kunyahnya sama ini untuk pencernaannya udah siap gitu sama lebih halus gitu. Kemudian membuat kita lebih kenyang gitu. Kemudian bagaimana cara makan dengan sadar? Siapa yang di antara bapak-bapak ibu sekalian yang pernah makan kangkung yang tanpa bumbu gado-gado? Ada enggak? Jadi benar-benar kita merasakan, oh kangkung itu rasa aslinya itu seperti kangkung loh. Oh bayam itu rasa aslinya itu kalau direbus tanpa bumbu, rasa aslinya itu seperti ini loh. Ada nggak yang mencoba begitu? Jadi kalau kita udah bisa makan tanpa bumbu, berarti kita tidak terpengaruhi makanan itu enak atau enggak. Jadi kita lebih fokus makan itu sehat atau tidak gitu. Jadi kunci utama adalah fokus dan seluruh indera kita fokus sedang makan. Jadi contohnya ini ya orang makan misalnya sambil nonton, jadi distraksi ya ini contoh makan yang tidak baik. Iya, iya. Jadi makan nggak boleh sambil main gadget ya dok ya. Ya betul atau sambil nonton. Jadi memang benar-benar harus fokus. Jadi pada saat lapar kita makan dengan kesadaran tinggi. Kemudian kalau memang sudah lapar ya kita makan, pelajari rasa lapar itu memang dari tubuh dan perasaan kita. Jadi kita perlu perhatikan bentuk dari makanan, dari warna dan tampilan makanan, kemudian dari aromanya. Kemudian kita perlu mengunyah.
Ini rahasia pelansingan juga. Perlu mengunyah 32 kali kan ada yang pernah dengar. Mengapa begitu? Nanti kita kasih tahu rahasianya mengapa perlu mengunyah 32 kali. Kemudian pastikan makanan sudah lembut baru kita telan. Kemudian hindari bergerak, berbicara atau minum pada saat makan. Jadi kita boleh lakukan setelahnya. Jadi ini ada penelitian bahwa kalau kita kunyahnya lambat sama makannya lambat, kemudian masuknya dikit-dikit ya. 20 menit itu rasa kenyang itu akan hilang. Jadi yang kita makan itu eh, masuknya nggak banyak gitu loh. Daripada kita makannya buru-buru cepat, tahu-tahu udah satu piring udah habis gitu. Kemudian kita masih lapar kan. Jadi otak kita baru bisa mengenali rasa kenyang itu selama 20 menit. Makanya kita perlu makan dikit-dikit. Jadi kalau mau makan itu dikit-dikit, kalau bisa sampai 20 menit, jadi masuknya nggak banyak. Kemudian kalau yang pengen pelansingan, yang pertama itu kita makan sayur buah dulu. Jadi biar lambung kita agak penuh, jadi makanan padatnya lebih sedikit masuknya. Nih gitu. Stop weight control. Jadi makanan buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian itu keuntungannya ya lemaknya sedikit, kemudian seratnya banyak. Jadi berat makanannya cukup, jadi membuat kita kenyang, sedangkan kalorinya sedikit. Kalorinya yang tinggi itu adalah di lemak. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi pola makan yang saya jelaskan ini, jadi bagus untuk terapi penyakit jantung, diabetes, kemudian untuk pencegahan dari kanker dan memperpanjang hidup kanker. Jadi pola makannya sama gitu. Ini rahasia juga. Jadi yang mendengar ini kalau ada penyakit itu bisa coba gitu. Bagaimana pedoman gizi seimbang nabati? Kita tetap ikutin dari Kementerian Kesehatan RI. Jadi yang kita makan yang paling bawah adalah karbohidrat kompleks seperti jagung, ubi, singkong, talas, terus beras ya, boleh beras merah, beras coklat. Kalau bisa yang asli, yang utuh itu yang belum banyak pengolahan, 3 sampai 4 porsi sehari. Kemudian yang terbanyak kedua adalah sayur dan buah, lebih dari 3 porsi sehari. Kemudian untuk protein, kalau kita memang sudah sakit, sudah obesitas, sudah ada penyakit jantung, sudah ada penyakit hipertensi, kita memilih protein nabati untuk mencegah penyakit tersebut. Protein nabati misalnya dari kacang-kacangan, biji-bijian, dari kedelai, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian lemak, gula, garam sedikit. Jadi kalau udah sakit kita batasin gula. Kalau memang saya mau manis ya saya boleh makan, ini contohnya ya, daun stevia ini yang kering. Ini 2 lembar aja sudah manis. Ini tidak menggemukkan dan lebih sehat daripada gula pasir gitu. Kemudian garam 1 sendok teh, kemudian minyak. Kalau minyak kalau memang lagi program pelansingan benar-benar dibatasi, itu paling 2 sendok ya. Lemak seperti lemak canola, safflower, lemak yang tidak jenuh, tapi tidak boleh digoreng ini. Hanya bisa dibuat kuah kayak gitu. Kemudian ini juga dari Kemenkes, ternyata dari Kementerian Kesehatan dari isi piringku ini bahwa 92% adalah makanan nabati. Kita coba hitung ya. Jadi setengah dari isi piringku ini adalah buah dan sayur. Sepertiga adalah buah-buahan, 2/3 adalah sayur-sayuran. Kemudian makanan pokok kan ini juga makanan nabati seperti palawija, nasi, ubi, singkong, mie, roti, biskuit ya termasuk karbohidrat. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk kan ada hewani atau nabati. Jadi kalau dibagi lagi adalah 1/12. Jadi sedikit sebenarnya kalau orang normal itu makanan hewani ini. Ini dari Kemenkes ya kalau yang kita ikutin. Tuh. Ini contoh hidangan nabati. Jadi ada karbohidratnya nasi, ada proteinnya kacang, ada sayur dan buah ini ya. Ini ada contoh hidangan nabati yang sehat dan lengkap gitu. Ini contoh vegan food. Jadi ada nasi karbohidrat, ada proteinnya kacang, ada sayur, ini protein juga, ada buah gitu. Ini contoh isi piringku, ada nasi, ini karbohidrat ya, ada jagung,
Ini juga kentang juga karbohidrat. Ini sayur dan buah, tambah sayur, tomat, kemudian ada buah gitu. Ini makanan sehat ya. Ini contoh isi piringku seperti ini. Ini palawija biji-bijian. Kalau ilmunya agak tinggi, kita bisa makan sereal, barley, quinoa, dan lain sebagainya. Kemudian bahwa biji-bijian dapat mengontrol berat badan, ini penelitiannya. Kemudian contoh sumber karbohidrat, kan tadi 3 sampai 4 porsi sehari. Jadi satu porsi itu seperti 3/4 gelas ini. Nasinya kayak gini, kalau roti 3 potong, kalau kentang 2 biji, crackers 5, mie 2 gelas, singkong 1 potong, jagung ini 1 pipil ya. Kemudian ubi seperti ini 1 porsinya. Jadi pagi misalnya kayak gini, siang ini, malam gini gitu. Kemudian sayur lebih dari 3 macam sehari. Yang lebih mudah ya kita bisa bikin sop kuah, campurin 3 macam kalau bisa berwarna-warni, kemudian bisa tumis atau bikin capcay gitu, 3 macam berwarna-warni kalau bisa, nggak harus banyak yang penting ada. Sama nggak harus mahal, boleh produk yang dari lokal yang ada. Kemudian buah lebih dari 3 macam sehari, nggak harus banyak, ini 1 potong kayak gini. Jadi sehari lebih 3 macam pagi, siang, malam gitu. Nggak harus mahal, nggak harus yang produk impor, boleh yang lokal, yang terjangkau, gitu. Jadi kalau mau pelangsingan sebelum makan, makan buah dulu. Jadi sesuai kebutuhan ya. Bagaimana misalnya orang kurus, jadi dia setelah makan nasi biasanya. Jadi sesuai kebutuhan untuk pola makan ini. Ini juga buah ya, lebih dari 3 macam. Kemudian untuk protein, kalau memang kita ada penyakit, terus obesitas, kita lebih memilih protein nabati untuk mencegah dan memulihkan penyakit. Contohnya ini ya tempe, 2 potong sebesar korek api, kemudian tahu 1. Jadi minimal 2 ya proteinnya, misalnya tempe dengan tahu siangnya ini gitu. Kalau kacang 2 sendok sehari, 2 sampai 3 sendok lah ya. Boleh ganti-ganti gitu. Boleh kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah. Kalau agak tinggi ya boleh kacang gitu atau almond atau mayday dan kacang lain sebagainya. Tapi yang agak lengkap, yang paling lengkap asam amino sama proteinnya di protein yang berbasis dari kedelai, contohnya Oh. tempe. Bagaimana ketika saya ingin makan ayam? Saya nggak bisa tidak makan ayam begitu. Kita bisa mensubstitusi dengan yang berbasis nabati, ada kan ayam yang vegetarian begitu, atau misalnya boleh diganti dengan tahu gitu. Bagaimana kalau saya mau minum susu sapi, kita bisa mengganti susu yang berbasis nabati dari kedelai, dari almond, dari mede, dari susu dari ini kacang lainnya gitu. Bagaimana kalau saya mau makan hamburger, kita bisa pilih hamburger yang vegetarian atau vegan. Kemudian apakah protein hewani ada sumber protein kelas 1? Ada yang bilang misalnya protein hewani itu penyerapannya eh, lebih mudah dibandingkan dengan protein nabati. Ini menurut PDCAAS bahwa protein hewani itu yang setara ya adalah soy protein. Jadi kasein, protein itu misalnya nilainya 1. Jadi soy protein itu sama nilainya gitu. Dan penyerapannya juga sama gitu. Dibandingkan dengan sapi juga penyerapannya lebih kurang 0,9 gitu. Bahwa protein hewani adalah sumber nomor 1. Kita lihat protein hewani itu adalah sumber kolesterol karena kolesterol itu di nabati itu nggak ada karena tidak mempunyai hati ya. Sayur kan nggak ada hati, yang bisa memproduksi kolesterol kan organ hati gitu. Kemudian tinggi protein, tidak ada serat. Kalau di nabati sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, buah kan ada ininya, ada serat gitu. Kemudian lemak jenuhnya tinggi, kemudian bersifat karsinogenik, kemudian banyak antibiotik biasanya disuntikkan dalam proses peternakan itu, kemudian ada hormon, ada obat gitu. Kalau di sayur buah dia banyak antioksidan dan fitokimia. Jadi ini keuntungan dari protein nabati. Apakah saya cukup asam amino ketika saya mengkonsumsi makanan nabati?
ini asam amino di protein ya. Jadi ada lengkap ya, ada tryptofan, histidin, methionine, isoleucine, threonine, valine, leucine. Jadi kalau kita makan protein nabati yang dari kedelai cukup ya untuk mencukupi kebutuhan asam amino. Jadi berbagai sumber protein nabati ini kacang-kacangan, biji-bijian. Kita lihat ya, saya takut kurang gizi, kurang protein jika tidak konsumsi daging, telur, dan ikan gitu loh. Kita lihat kedelai itu proteinnya adalah paling tinggi 34. Kalau telur cuma 12, masih kalah dengan kacang hijau 23 gitu. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau resiko telur kan banyak ya, bisa resiko terkena diabetes tinggi, kolesterolnya tinggi gitu. Kemudian di jagung juga ada proteinnya, kemudian di buncis juga ada gitu. Jadi masih paling tinggi di kedelai dibandingkan dengan daging sapi, ayam, babi, dan lain sebagainya. Jadi plan protein base jadi paling bagus untuk manajemen dari obesitas, protein nabati ya. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian juga paling bagus untuk manajemen dari obesitas. Ini penelitiannya. Kemudian minyak, lemak, kalau yang sedang program pelansingan paling 2 sendok ya kita batasi. Tapi kalau orang normal bisa sampai 5 sendok. Bagaimana dengan balita? Balita tetap makannya sama ya atau orang sehat bisa sampai 5 sendok gitu. Tapi kalau kita udah sakit kita batasi minyak. Jadi mengurangi lemak lebih baik daripada mengurangi karbohidrat untuk menurunkan berat badan gitu. Mengapa sih lemak kalorinya tinggi? Kita lihat ya ini kan kira-kira berapa sendok ya. Ini 400 kalori dibandingkan dengan ayam misalnya ada 5 potong kalorinya sekitar 400. 400. Kalau kita makan sayur dan buah 400 kalori itu seperti ini. Jadi lambung kita itu full dan kita merasa kenyang gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita kenyang itu dari sayur buah ini gitu loh. Kalau orangnya banyak makan minyak, cuman segini ya di lambung kita, terus dia masih lapar kan, apalagi tambah ini, jadi kalorinya banyak, jadi itu yang membuat dia gemuk gitu. Apalagi tambah gorengan kan, karena kalori di minyak itu tinggi, sama hewani juga tinggi, yang paling tinggi di minyak. Jadi kalau kita lapar kita makan apa gitu loh, kita boleh makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, jadi ini membuat berat makanan cukup dan kenyang dan kalorinya sedikit. Sebenarnya, menurut teori Hara Hachibu kan 80% sudah cukup. Ya, 80% kenyang ya, Dok ya. Ya, jadi kebutuhan lemak itu ini buat orang normal ya, 25%. Kemudian lemak itu kan ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Jadi lemak jenuh itu biasanya dari lemak hewani, susu, minyak kelapa, dan sawit, butter. Kemudian yang berbahaya itu juga lemak trans, minyak yang digoreng berulang dengan pemanasan tinggi, biasanya 180 ke atas ya. Apalagi dipakai lebih dari 2 kali, biasanya itu bahaya juga. Apalagi yang digoreng, misalnya yang di jalanan, yang berulang-ulang, itu lemak trans. Kemudian lemak tidak jenuh. Kita lihat ya, jadi di hewani itu lemak jenuhnya tinggi ya, ini yang saturated fat itu yang hijau. Jadi hampir semua hewani ada lemak jenuh. Ini yang membuat penyumbatan pembuluh darah di otak, misalnya di jantung gitu. Lemak yang sehat itu yang dari mana biasanya? Kalau orang sakit jantung, orang sakit diabetes, orang sakit kanker, orang sakit obesitas ya, biasanya kita anjurkan lemaknya itu yang di bawah 10% kalau memang nggak mau minum obat ya, untuk mencegah memulihkan penyakit seperti canola, sunflower, olive oil, pokoknya yang di bawah 10% ini. Ya. Gitu. Ini ilmunya dalam ya sama tinggi. Jadi beruntung Bapak-bapak bisa tahu ini. Kemudian di kacang-kacangan biji-bijian lemak jenuhnya sedikit di bawah 10%, jadi aman begitu. Ini di
whole food plant-based diet juga kayak kacang-kacangan, biji-bijian juga di bawah 10, jadi aman gitu untuk lemak. Kalau di hewani kan rata-rata tinggi ini kolesterolnya, di atas 10 ini. Ini di susu juga tinggi ini, hampir semua susu. Jadi menurut penelitian Riskesdas, 5 dari 100 orang yang mengkonsumsi sayur buah, hanya 5 orang yang cukup ya. Di Indonesia itu sedikit banget yang mengkonsumsi sayur buah. Makanya pada kesempatan ini saya membantu Kemenkes untuk mempromosikan lebih banyak makan sayur buah. Jadi satu hari lebih dari 3 macam Ayo, berwarna-warni kalau buah-buahan bisa. ya. Kemudian buah itu membantu mencegah berat badan naik untuk for long time. Jadi mengapa di judul itu mencapai berat badan langsing jangka panjang kan? Ini penelitiannya bahwa dengan makan buah dapat mengurangi risiko dari berat badan naik gitu. Jadi sebelum makan kita makan buah gitu. Jadi bagus untuk berat badan kita dan kesehatan kita gitu. Fruit and vegetable mengontrol berat badan. Ini kan penelitiannya ada dan aman gitu loh. Banyak fiber. Jadi serat itu adanya di sayur buah kan. Jadi yang dianjurkan 40 mg per hari. Bagaimana mencapainya? Ini coba kita hitung ya. Kalau apel itu kan tipikalnya buah ya. Jadi sekitar 4 ya ini. 3,7, 2,7. Jadi sekitar 3 lah ya. Kemudian sayur 4, carrot 5. Jadi sayur-sayurnya sekitar 4. Kemudian coba kita cek ya, kalau di bin kacang-kacangan 7, soy 1, vegetable 4 kan tadi, fruit 3, grains kayak oatmeal, brown rice. Jadi kalau kita hitung semuanya ini bisa 40 sehari. Kalau kita bisa mencapai berat badan kita akan lebih cepat mencapai berat badan ideal gitu. Di hewan itu Oh, nggak ada serat ya. Jadi milk, poultry, fish, daging, unggas, ikan, telur, susu nggak ada seratnya. Jadi serat itu membantu mencapai berat badan ideal jangka panjang. Kemudian kita perlu optimis. Saya bisa lansing atau berat badan ideal jangka panjang. Jadi kalau ada foto boleh pajangin di kamar kita, foto yang dulu pernah kita lansing. Kemudian apa masih hubungannya? ya dok ya. Ya, apa hubungannya tidur dengan lansingan berat badan ideal? Ternyata kalau kita kurang tidur dapat membuat berat badan kita naik gitu. Jadi kurang tidur dengan gagal diet membuat otak kita di otak prefrontal terganggu. Jadi membuat kita sulit menahan hasrat makan. Jadi kita lebih banyak memilih makanan tidak sehat, junk food, fast food gitu. Makanya yang tinggi gula, garam dan lemak. Oke, tidur perlu cukup. Kemudian ini juga ilmunya cukup tinggi, mengontrol nafsu makan dengan hipnopuntur. Jadi ada titik namanya titik hingkung di ini ya di tragus. Kalau kita lihat di telinga ada yang agak menonjol di tengah-tengah ya. Jadi titik ini bermanfaat menekan nafsu makan gitu. Jadi ada saraf yang langsung ke usus, saraf 10 ya nervus vagus. Jadi kita bisa sugesti ini sebelum makan ya. Misalnya makan dikit kenyang 20 kali gitu, makan dikit kenyang, makan dikit kenyang, makan dikit. Atau tambah langsing, tambah langsing, tambah langsing, tambah langsing. Atau masih kenyang, masih kenyang, masih kenyang gitu. Boleh coba ini. Kalau Jadi nafsu makan kita dikasih kuat ya. sugesti ya dok ya. Ya di Ya, hipnoterapi kasih sama sugesti ditekan juga ini. Jadi gabungan hipnoterapi sama akupuntur gitu. sama akupuntur gini ya Eh, caranya ya. ini yang tadi yang foto ya, misalnya ada foto kita, gambar kita yang asli ya, tempelkan di wajah, di kamar kita. Kita boleh Biar sugesti, misalnya berat badan termotivasi ya. saya pengennya berapa, 50 kilo, berat badan saya sudah 50 kilo. Bayangkan, rasakan, pikirkan bahwa saya telah menjadi lebih langsing, perut saya rata, lengan, pinggul saya, paha saya lebih kencang dan indah dan bentuk badan ideal sepenuhnya. Kebiasaan makan saya adalah makanan yang sehat seperti makanan yang mengandung sedikit kalori, buah-buahan,
makanan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan adalah makanan yang saya senangi. Ketika saya melihat makanan itu adalah baik dan menyehatkan. Dan bayangkan saya sedang memakan makanan tersebut dan membuat makanan yang membuat saya lebih sehat dan ideal. Makanan yang menggemukkan seperti telur, susu, daging itu adalah makanan yang tidak sehat, menyebabkan berat badan saya naik. Ketika saya ingin makan gitu, eh, kalau memang nggak bisa ya kita makan sedikit saja gitu. Tapi membuat saya puas gitu. Gitu. Kemudian ini terakhir ya, kapan sih jam makan yang terbaik gitu. Ini menurut penelitian bahwa makan malam itu dapat meningkatkan penumpukan dari lemak, ini penelitiannya. Kemudian kalau kita sarapan membuat body massa index kita turun, jadi eh, normal ya gitu. Kita lihat, jadi kalau kita kurang sarapan, lebih banyak makan malam, perutnya biasanya buncit ini. Tapi kalau kita ada breakfast, lebih banyak, lunch, sedikit, makan malamnya sedikit, badan kita kayak gini gitu. Oke, Jadi pola oke. makan itu, makan malam itu seperti makan raja, kalau siang itu seperti makanan pangeran, kalau malam seperti ini makanan pengemis gitu ya. Tuh. Jadi makan malam itu optimalnya Setannya jam Cungko tuh 7. manggil pagi raja, siang tuh orang biasa, malam tuh pengemis. Ya. Kalau Kalau malam Indonesia itu kan maksimal semua raja. bagusnya sampai jam 7. Kalau di atas jam 8 itu udah danger. Jadi hati kita, usus kita, lambung kita butuh istirahat. Jadi baiknya di bawah jam 7. Kalau terlalu malam juga akan numpuk jadi lemak itu dan membuat buncit. Kemudian bagi yang ingin intermittent fasting, jadi bagusnya ini juga ikutin jam yang tadi ya. Jadi kita makan pagi misalnya jam 7, paling sore jam 3. Jadi besok lagi makannya jam 7. Jadi udah 16 jam itu. Bagi Oke. yang untuk intermittent fasting yang 16 jam, jadi bagus polanya ikutin yang tadi sesuai penelitiannya. Jadi ini buku-buku yang bisa kita baca dari buku-buku sumber-sumber plant-based diet ya, banyak sekali buku-buku. Kemudian terakhir, bahwa ramalan Edison dokter masa depan tidak memberikan obat, tetapi lebih memperhatikan pasiennya dalam perawatan manusia seutuhnya dalam diet dan pola hidup, kemudian mencari penyebabnya dan mengatasi penyebabnya dan mencegah penyakit. Jadi ini mungkin 100 tahun kemudian, tapi pada saat ini kita sudah lakukan gitu. Jadi suatu saat saya bermimpi bahwa kapsul itu adalah sayur dan buah ini gitu loh. Seperti harapan dari Bapak kedokteran kita Hippocrates, biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makanmu. Jadi suatu saat saya bermimpi dokter-dokter akan memberikan resep plant-based diet ke pasiennya. Contohnya seperti ini, yang dimakan ada sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, untuk semua orang, untuk semua usia, dan untuk selamanya, untuk mencegah dan memulihkan penyakit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Dokter Satya atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus menjaga berat badan ideal kita karena dengan berat badan kita yang obesitas, maka tekanan darah, kolesterol, triglycerid, gula darah tidak akan terkontrol lagi ya dok ya. Ya mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan boleh diketik di kolom chat, nanti dokter akan menjelaskan. Ada yang kurang jelas mungkin dalam menghitung berat badan ideal atau mau konsultasi seputar makanan. Kebetulan Dokter Satya juga merupakan seorang ahli vegan, jadi komposisi makanan kita konsultasi. Silahkan, mungkin bisa di chat. Nah, pada dasarnya kita makanan kita ya sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan.
Ya, itu memang idealnya kita dan komposisinya juga harus diatur ya, Dok ya. Oke, ini ada yang bertanya, izin Dok, untuk kasus kolesterol, apakah bisa dialami untuk orang yang kurus? Silahkan Dok. Oh ya, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan bagus. Kolesterol kan asalnya dari hewani. Kalau orang kurus itu makan daging, telur, susu, ikan, ayam, bisa aja naik itu kolesterolnya. Jadi mau orang kurus atau orang gemuk, kalau makan hewani tetap ada kolesterolnya. Itu. Ya, intinya kalau hati itu yang memproduksi kolesterol ya Dok ya. Jadi selama kita masih makan daging, karena daging itu kan punya hati, pasti ada kolesterolnya ya kan. Tergantung komposisinya berapa banyak ya Dok ya. Dan juga goreng-gorengan mungkin. Jadi itu nambah yang nggak ada hubungannya sama kurus atau gemuk. Kolesterol ya tetap kolesterol, karena kolesterol itu kadar lemak dalam darah. Seperti itu ya Dok ya. Ya, betul. Oke. Ada lagi yang bertanya nih Jok dari Pak Sabto. Izin Dok, untuk asam urat apakah tidak apa kalau memakan kacang? Mungkin maksudnya kalau asam urat, kacang-kacangan apa aja yang boleh, kacang-kacangan apa yang tidak boleh, seperti itu mungkin ya Dok ya Oh ya, pertanyaannya. baik. Silakan. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan bagus. Saya izin share ya biar lebih jelas asam urat. Ini ya asam urat. Ini jelas nggak gambarnya? Ya, jelas Dok. Jadi asam urat adalah sisa protein dari purin. Tuh. Dokter, saya takut makan sayur atau kacang kena asam urat. Kita lihat protein itu kan banyaknya di hewani ya. Jadi yang banyak mengandung purin itu juga di hewani. Yang tinggi itu ya yang benar-benar dibatasi ketika kita cek ada asam urat. Ini dari 100 gram ada 100 sampai 1000 miligram purin. Contohnya yang tinggi ya otak, hati, jantung, kaldu daging, bebek, ikan kaleng, kerang. Ini yang contoh Oke, yang yang lebih tinggi detail. ya Dok ya. Sedangkan di kacang itu enggak semuanya tinggi. Kita coba lihat ya yang agak tinggi ya. Kelompok 2, daging sapi, ikan, ayam. Kacang ini juga nggak detail ya ngomongnya. Asparagus, bayam, daun singkong, biji melinjo ini ya agak tinggi. Terus kangkung. Yang dapat dimakan ya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Kita lihat ya kacang ya. Ini soybean. Kacang kedelai itu cuma 64, jadi nggak tinggi ya. Red bean juga 55. Kemudian peanut, kacang tanah cuman 28. ini dikit ya. 28 Almond juga 10. Walnut juga sedikit ya. Sunflower, biji bunga matahari. Jadi ini kita bisa makan, enjoy gitu, Pak. Jadi kita perlu Oke. lebih detail. Jadi kita perlu data untuk mengetahui ini boleh makan atau enggak. Jadi enggak semua kacang gitu, Pak. Oke. Berarti purin itu sebenarnya paling banyak ada di jeroan dan juga unsur hewani ya Dok ya. Ya, biasanya di ikan kaleng yang banyak dari usus yang banyak sel hati, sel itu, Purinnya ya. usus-usus, jeroan atau tinggi itu. Ya, itu purin itu yang menyebabkan asam urat kita berlebihan sehingga menjadi penumpukan-penumpukan di sendi-sendi gitu ya, Dok ya. Ya, biasanya di sendi-sendi jari, di kaki, Mhm. jari-jari tangan sama kaki gitu. Lama-lama dia akan bengkak dan mengakibatkan nyeri begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu bapak-bapak yang mau ditanyakan lagi seputar masalah kesehatan. Silahkan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi,
Mungkin dokter bisa kasih sedikit masukan dan kesimpulan, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi dengan pola makan nabati kita bisa mencegah berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif. Kalau kita sudah sakit, kita bisa memulihkan penyakit tersebut. Jadi kita bisa mengontrol penyakit tersebut dan makan obatnya juga lebih sedikit begitu. Makasih, Oke. semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya yang sudah makan obat dengan rutin gitu, Dok, Mm-mm. apakah masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan untuk mengurangi kadar obat atau bahkan hilang sama sekali kalau kita mengatur pola makan gitu, Dok? Ya, misalnya penyakit hipertensi, diabetes, kan minum obatnya seumur hidup. Iya, Eh, iya. Sebenarnya terapi pertama itu kalau menurut kedokteran adalah pola hidup dan pola makan. Jadi pertama harusnya dokter ajarkan itu, tapi kalau memang nggak terkontrol baru dikasih obat begitu. Tapi kalau ketika kita bisa mengontrol pola hidup dan pola makan dengan baik dan gulanya terkontrol, tensinya terkontrol, kita nggak perlu minum obat seumur hidup begitu. Oh, kalau misalnya nih, Dok, oke, sekarang terkontrol, tiba-tiba nggak terkontrol lagi, harus makan obat lagi dong, Dok. Oh ya, makanya kita perlu tes dalam 1 bulan ya rata-ratanya gimana dia bisa ngontrol nggak pola hidup, pola makan, pikiran, tidurnya begitu. Kita lihat cekan tiap hari misalnya dalam 1 bulan itu berapa persen yang bisa mengontrol, baru nanti kita tentukan dosis obat gitu. Gitu Bu. Jadi nggak per hari kita lihat 1 bulan aja. Oh, contohnya nih obat darah tinggi nih, Dok, dalam minggunya Hmm. terkontrol, tiba-tiba dia makan yang mungkin asin-asin atau apa gitu ya, Dok, ya, yang membuat tekanan darahnya naik, tapi itu mungkin naik sewaktu karena salah makan gitu, Dok. Nah, itu kalau salah makan itu kan menyebabkan ada kenaikan tuh. Apa dia Hmm. perlu makan obat lagi gitu? Kalau lihat dalam 1 bulan ada berapa persen Bu? Mungkin dosisnya lebih kecil Bu, dosisnya. Bisa dikurangi Oh, dosisnya. Hmm. oke, oke, ngerti. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada pertanyaan lagi? Mumpung ada konsultasi langsung. Oke, tidak ada ya. Oke, saya berharap siapapun yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini bisa mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Dr. Satyawira, karena tanpa praktek, ilmu tidak akan ngefek. Dan saya sangat mengapresiasi semua yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Boleh buka kamera untuk berfoto bersama, silahkan. Enggak, Yuk, enggak bisa kita foto dilihat. bersama. Mm-mm. Kita ya, ya silahkan foto bersama. Mohon buka kameranya untuk kenang-kenangan. Oke, sudah ya. Oh, ini masih ada chat lagi ya. Dok, ini masih ada yang mau ditanya lagi. Lagi bisa, Dok? Ya, Dari Pak silakan Bu. Sabto lagi, mau tanya, Dok. Ada teman saya punya Om, dia vegan, tapi sekarang kena stroke. Penyebabnya tuh apa ya, Dok? Oh ya, penyebab stroke kan banyak, bisa pola hidup, pola makan, bisa misalnya dari tensinya naik atau penyumbatan dari kolesterol sama lemak. Lihat juga dia tidurnya cukup gak, banyak pikiran gak gitu, ada olahraga gak. Jadi kita lihat sisi itu. Jadi penyebab stroke itu Lihat bermacam-macam ya, Dok, ya. pola hidupnya juga gitu loh. Pola hidup, pola makan, ada olahraga apa tidak gitu ya, Dok, ya. Kalau dia baik Dan juga pikiran, mungkin kurang tidur juga bisa naik kan kadar tensinya, kemudian stres. banyak stres Dan juga. Dan juga kebiasaan, kalau orang Indonesia juga sering punya kebiasaan makan goreng-gorengan ya, Dok, ya. Dan itu kadang-kadang menyebabkan jantung ada sumbatan. Karena ada sumbatannya jantung biasanya akan mengarah ke stroke seperti itu ya, Dok, ya. Ya, Bu. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Pak Darsono. Dok, kalau darah tinggi, makannya bagaimana, Dok? Itu.
Ini Mak, mungkin Pak ya. Darsono maksudnya kalau ada darah tinggi, saya tuh harus makannya seperti apa gitu? Apakah nggak boleh garam sama sekali atau gimana gitu ya? Atau ada pilih-pilih makan atau gimana gitu kali ya? Gimana dok penjelasannya? Ya. Sebenarnya seperti tadi yang kita makan nabati utuh yang pedoman gizi seimbang, jadi lemaknya sedikit. Yang kita makan karbohidrat lebih dari 3 sampai 4 macam kan. Kemudian sayur lebih dari 3 macam, hewani kita hindari, kita ganti ke protein nabati, lemak, gula, garam sedikit gitu. Kalau untuk yang hipertensi boleh yang makanan kayak buah yang berwarna merah gitu. Kayak kelompok anggur, cranberry, biasanya itu membantu sih. Yang penting Oh, yang tetap berry-berry tetap ya. seimbang sih kayak goji berry, angco juga bisa sih. Gitu. Tapi tetap Oke, kita pedoman gizi seimbang harus semuanya ada, karbohidratnya ada sayur buah, ada protein nabatinya gitu. Itu, Bu. oke. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Ibu Sibiah. Dok, untuk orang yang angkat beban, berapa protein yang dibutuhkan dalam perharinya? Untuk yang olahraga angkat beban. Dan jenis protein apa, Dok, yang baik? Terima kasih. Protein bisa di atas 50 ya. Kalau untuk protein nabati bisa dari kedelai, bisa dari kacang pea ya. Itu agak tinggi proteinnya. Kemudian dari garbanzo atau chickpea juga tinggi proteinnya. Boleh pilih protein nabati itu gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi, jadi harus pilih-pilih protein yang kadarnya memang tinggi ya, Dok, ya, untuk olahraga yang memang lebih ekstrim gitu ya, Dok, ya. Ya, ada kok yang kacang-kacangan yang proteinnya tinggi. Oke, Kayak oke. kacang pea, kemudian chickpea, kemudian chickpea itu garbanzo atau kacang Arab, kemudian Iya, iya. kedelai itu tinggi sih proteinnya bisa ganti ke itu. Oke, dokter. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian webinar pada malam hari ini. Saya Meani Halim dan juga Dokter Satya. Mohon undur diri. Sampai ketemu di pertemuan Zoom berikutnya minggu depan pada jam yang sama di webinar kesehatan dengan judul yang berbeda. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Makasih semua.